Sekali lagi ya, shalom semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan Level Up yang memberi kepada saya kesempatan untuk berbagi, dan juga kepada Pak Petrus dan hamba Tuhan yang hadir, terima kasih. Dan pada saat ini teman-teman, sebelum saya bagi firman, ya, kenalkan, nama saya biasa dipanggil Kak Roy, ya. Ya, biar katanya tak kenal tak sayang gitu ya. Oke, hari ini saya dikasih tema, bisa ditampilin nggak ya? Oke. Kemenangan, sama-sama katakan 2, 3, kemenangan. Siapa sih di sini yang nggak mau jadi generasi yang lebih daripada pemenang? Firman Tuhan kan katakan bahwa teman-teman semua bukan sekedar orang yang menang, tapi lebih dari pemenang. Setuju? Katakan amin. Coba lihat kanan kiri, tunjuk hidungnya, katakan gini, kamu lebih dari pemenang loh. Oke, tapi teman-teman semua, untuk mendapatkan kemenangan itu, ya, ada kualitas yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kemenangan itu nggak didapat secara instan. Kemenangan itu dapat melalui penempaan, melalui proses dan lain sebagainya. Tapi seringkali kalau kita bicara kata proses, anak muda zaman sekarang suka protes. Ya. Kalau kita ngomongin proses, apalagi kita yang masih muda ini, saya masih muda ya teman-teman. Teman-teman usia berapa? 16, 17 ya. Seringkali anak-anak muda kalau dengar kata proses itu sukanya protes, tapi nggak yang di sini ya, yang di kutub utara gitu ya. Nah, seringkali seperti itu. Makanya nggak heran ya, dunia itu memberikan stigma atau memberikan julukan kepada generasi muda zaman sekarang, ya, macam-macam julukannya. Ya, istilah-istilah untuk anak muda zaman sekarang itu macam-macam, dan dunia itu beri bukan karena bukan tanpa sebab, ya, tetapi karena dunia melihat karakteristik anak-anak sekarang itu seperti apa, dan kemudian itu dianggap sebagai gambaran dari anak-anak muda zaman sekarang, ya. Kalau zamannya Kak Roy itu selalu ada ngomong gini, jadi anak muda itu jangan kayak tempe gitu ya, pagi kedelai, sorenya tempe, itu nggak punya pendirian gitu ya. Nah, kalau sekarang apa ya, sekarang teman-teman kan ada di rentang usia kelahiran berapa ya, 97 sampai 2012. Siapa yang lahir di tahun 1997 dan sampai 2012, angkat tangan. 97 sampai 2012, artinya usia teman-teman sekarang atau tahun ini itu 8 sampai 23 tahun. Kok nggak angkat tangan? Dek, usia berapa Dek? Yang kotak-kotak merah? Yuk angkat tangan toh. Siapa yang usianya 8, 9, 10, 11, 12 sampai paling maksimal maksimal itu 23 tahun, angkat tangan. Hampir semuanya ya yang ada di sini. Nah, dunia itu memberikan istilah kepada teman-teman semua, itu generasi strawberry, gitu ya. Apa sih generasi strawberry? Generasi strawberry itu adalah generasi muda yang di satu sisi itu punya potensi yang luar biasa, kreativitasnya luar biasa, ya, potensinya, bakatnya, talentanya luar biasa. Tapi di satu sisi ini anak-anak muda generasi strawberry ini nggak kuat ngadepin tantangan, nggak kuat menghadapi tekanan, ya. Makanya kan sekarang ini rentan banget. Teman-teman pernah dengar nggak? Kamu lagi kenapa? Aku lagi galau, gitu ya. Kamu lagi kenapa? Nggak bisa tidur. Loh, kenapa? Overthinking, gitu ya. Kan anak-anak sekarang gitu ya. Mungkin sampai-sampai Bapak Gembala sampai bingung. Overthinking tuh makanan apa sih, gitu ya? Nggak tahu gitu kan. Nah, ini generasi strawberry.
Jadi di satu sisi teman-teman itu punya potensi besar. Katakan gini, aku punya potensi yang besar. Ya. Potensi itu artinya gini, kemampuan ya yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, talenta, bakat itu termasuk potensi. Nah, teman-teman punya itu dalam diri teman-teman dan itu besar. Tapi di satu sisi ketika teman-teman berproses, tadi itu yang Kak Roy katakan di awal, teman-teman banyak protesnya. Kita nggak kuat ngadepin tantangan, ngadepin tekanan. Itu. Nah, itu generasi stroberi. Nah, saya temukan saat mempersiapkan materi ini, saya temukan gini, yuk klik. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman yang mana ini? Ya, Gen Z atau teman-teman semua itu generasi stroberi. Katanya anak zaman sekarang itu lembek, ya, dikit-dikit healing, ya. Liburan nanti aku nggak ke gereja loh ya, butuh healing. Ya, dikit-dikit healing. Terus apa lagi? Egois, cuma mentingin keuntungan dirinya sendiri. Ini ngawang tahu ngawang? Ya, iya, mimpi tapi nggak ada aksinya, gitu. Ya, kebanyakan main HP, scroll TikTok. Nah, apalagi generasi Gen Z ya, Gen Z ini hari ini banyak yang kena yang disebut dengan TikTok syndrome. Apa? Tahu nggak TikTok syndrome tuh? Teman-teman lihat TikTok, pernah nggak ada yang mantengin satu konten itu sampai 1 jam? Ya, liatin satu video itu 1 jam ada rata-rata kan berapa detik scroll, betul? Berapa detik scroll, lah itu TikTok syndrome. Akibatnya apa? Makanya gini, kita terbiasa berapa detik skip. Makanya gini, kalau teman-teman ada acara di youth teman-teman, di ibadah pemuda remaja di gereja, kalau sudah lebih dari 1 jam, 2 jam, itu gelisah. Kalau kok duduk kayak pakai kursi gini, geser ke kiri, geser ke kanan gitu ya, menguap, terus gini, kapan ya ini selesai? Itu ketua youthnya ngomong terus gak selesai gitu kan ya, itu faktanya gitu, TikTok syndrome gitu ya. Nah, terus apa lagi? Males, manja ya, boros ya, keras kepala, ngeyel, gak nurut, susah dibilangin. Nah, ini menurut salah satu sumber ya, katanya anak zaman sekarang itu seperti ini. Nah, menurut teman-teman ya, kira-kira teman-teman ada nggak sifat-sifat yang ada di sini? Kak Roy sih berdoa bahwa teman-teman nggak ada semuanya yang di sini. Itu mungkin teman kita di luar, tapi teman-teman yang ada di sini adalah generasi yang penuh dengan potensi, generasi yang tangguh, generasi siap diproses. Dan apa teman-teman, ketika teman-teman siap diproses, maka gini, hidup teman-teman penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Setuju? Katakan yes. Katakan colek kanan kiri, hidupmu tuh harusnya penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Karena kalau hidup kita seperti ini terus teman-teman, galauan, boros, males, manja, egois, lembek, maka hidupmu nggak akan raih apapun. Kau nggak akan bisa meraih kemenangan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kemenangan itu nggak didapat dengan instan, tapi butuh proses, hadapi tantangan. Itu. Nah, teman-teman semua, sebentar Kak Roy ingin kita belajar bersama-sama dari satu tokoh Alkitab. Memang zaman Alkitab itu gak ada pembagian, oh ini orang ini masuk generasi stroberi, generasi milenial, itu kan baru berkembang sekarang. Tetapi teman-teman semua ya, ketika kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan satu tokoh Alkitab yang kira-kira ya teman-teman persis dengan karakter-karakter generasi zaman sekarang. Nah, kita akan belajar dari seorang yang namanya Gideon, ya. Sama-sama katakan Gideon. Nah, kalau teman-teman baca nanti di Hakim-Hakim pasal 6 ya, nanti detailnya teman-teman PR baca di rumah. Setuju? Sepakat? Ya, Kak Roy hanya sampaikan poin-poinnya. Gideon. Apa sih Gideon itu gambaran seperti apa?
Gideon itu digambarkan awalnya itu sebagai sosok yang takut, ragu-ragu dan merasa nggak mampu, ya. Nah, nanti kita akan baca ayatnya ya. Gideon itu seperti itu. Bukankah itu mirip-mirip dengan generasi muda zaman sekarang, di mana gini, kita ngerasa diri kita ini nggak mampu, ragu-ragu, takut. Kalau mau dipercayakan tanggung jawab kita gini, bisa nggak ya saya ya? Kenapa nggak yang lain aja? Itu. Contoh misalnya kita di sekolah, ketika guru atau dosen ini, oke, sekarang kita pilih ya, ketua kelasnya siapa? Jarang loh anak sekarang tiba-tiba gini, saya saja Pak. Itu. Jarang. Yang ada gini, siapa yang mau? Nggak ada yang angkat tangan. Terus yang kedua, begitu ditunjuk, lempar ke orang lain. Jangan saya Kak, dia aja. Oh jangan saya, itu aja. Gitu. Kenapa? Aku mampu nggak sih? Aku layak nggak sih? Itu kan. Nah, ini yang kita lihat ya dari orang yang namanya Gideon. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 15. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, jadi Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini bicara, judul perikopnya itu tentang Gideon diangkat menjadi hakim atas bangsa Israel. Satu waktu tiba-tiba malaikat Tuhan itu muncul di hadapan Gideon ini, dan kemudian berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jadi ketika malaikat Tuhan itu muncul, ya dia kaget ya teman-teman, dan kondisi bangsa Israel saat itu sedang dalam ketakutan karena ada bangsa lain yang siap-siap untuk merebut hasil panen mereka. Kemudian malaikat Tuhan itu muncul dan berkata, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Ya. Tapi kemudian Gideon ini nyelimur gitu. Ah Tuhan, jika Tuhan menyertai kami kan kami nggak seperti ini. Itu. Ya. Mana nih Tuhan yang sudah menuntun kami keluar dari bangsa Mesir? Loh dia justru dia ragu-ragu, dia kemudian nggak pede, padahal malaikat Tuhan udah ngomong gini, kamu itu pahlawan yang gagah berani. Gitu. Tapi dia mengungkapkan kepada malaikat Tuhan yang muncul itu semua kekurangan bangsanya, dirinya, kelemahan-kelemahan, penderitaan yang dialami. Seringkali dalam kehidupan kita mendapati baik diri kita maupun teman-teman kita itu seperti itu. Siapa sih saya Tuhan? Kok Tuhan mau pakai saya? Ketika kita di gereja kita masing-masing, kita diberikan motivasi, kita diberikan firman, ayo jadi berkat buat orang lain, ayo hidup kita penuh kemenangan supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Hah? Saya tuh siapa sih? Ya kan? Saya itu dari kota Purbalingga ujung lagi sana, di peta nggak kelihatan. Gitu. Kita merasa minder dengan diri kita nggak percaya diri dengan diri kita. Tapi dari kisah Gideon ini kita belajar apa? Dari seorang yang ragu-ragu menjadi pemimpin yang berani. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Dari keraguan jadi apa? Pemimpin yang berani. Sejatinya teman-teman, identitas teman-teman sebagai anak muda dan remaja itu berdasar dari apa kata Tuhan, bukan dari standar penilaian manusia atau dunia. Coba kalau standar penilaian kita bandingkan, anak muda dan remaja yang cantik menurut dunia apa? Ya, menurut dunia kira-kira yang disebut cantik itu kayak apa? Apa? Good looking, gak ada jerawatnya, terus apa? Badan langsing gitu kan? Makanya iklan-iklan
Diet pelangsing itu pasti posturnya perempuan tinggi ya, wah kelihatan pinggulnya sampai gini, ada meja sama kursi sampai set gitu ya. Enggak keganjel gitu loh, bisa lolos gitu. Itu gambarannya. Dunia memberikan prototipe, lu cantik tuh seperti itu, rambutnya mesti panjang, enggak kriwil, kulit mesti putih. Akibatnya apa? Ya kita yang nggak seperti dunia gambarkan merasa minder. Kulitku nggak putih, rambutku nggak lurus, ya wajahku nggak mulus. Makanya kita buru-buru apa? Konsumsi skincare. Bukan nggak boleh, tapi kita konsumsi itu berlebihan. Kita sampai paksa orang tua kita, mah beli ini, pah beli ini. Supaya apa? Supaya seperti apa yang aku lihat di TV, yang aku lihat di iklan, di YouTube dan lain sebagainya. Coba sekarang yang cowok-cowok, standar maco itu apa? Berotot, terus apa lagi? Rokok. Gak ngerokok, gak jantan bro. Ya kan? Coba iklan rokok mana ada? Semua iklan rokok tuh nuansanya maskulin, bener gak? Naik kuda ya, pakai topi koboi gitu kan, wah keker badannya. Terus kemudian kita ini stereotip jantan itu seperti itu. Makanya seringkali ya teman-teman, kalau kita masuk dalam satu komunitas, kumpulan orang, terus gini, ngerokok bro, maaf saya nggak ngerokok, banci lu, betul nggak? Kalau teman-teman main ke Purwokerto ya, kemarin ulang tahun level up kan di Purwokerto di GB Haleluya. Kalau jalan lurus itu gelap. Kalau dulu berapa tahun lalu suka ada banci di situ. Tahu nggak? Ya. Ternyata banci-banci itulah yang ngerokok. Ya, banci-banci itu sambil nungguin orang tuh ngerokok, teman-teman. Tadi kan saya ngomong, kita suka diejek, banci lu. Kenapa? Karena nggak ngerokok. Nah, itu teman yang ngomongin kita seperti itu diajak ke sana. Ternyata yang ngerokok itulah yang banci-banci. Dunia kasih standar seperti itu. Tapi gini, identitas kita yang sejati itu adalah apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan buat hidupmu, teman-teman? Engkau berharga di mataku, engkau mulia. Ya, maka dia rela berikan anak yang tunggal untuk kita. Kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Meskipun gini, gak ada orang yang sayang sama teman-teman. Ya kan? Orang ngomong gini, kamu lahir dari keluarga broken home, besar dari keluarga yang broken home. Kamu gak punya harapan, jangan mimpi kegedean. Ingat, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan sebaliknya. Kepadamu diberikan hari depan penuh dengan pengharapan. Kalau standarnya gini, kalau keluarga broken home tidak bisa meraih apapun dalam hidupnya, ya saya berarti nggak termasuk dong, karena saya tumbuh besar dari keluarga yang broken home. Gitu. Jadi gini, standar penilaian Tuhan terhadap kita itu beda dengan dunia. Ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ya. Yang poin yang kedua adalah gini, setelah malaikat Tuhan muncul dan memperkatakan identitas Gideon, nah Gideon ini bilang sama Tuhan, Tuhan kalau benar Tuhan menyertaiku, kasih tanda ini, kasih tanda ini, kasih tanda ini. Dan ternyata gini, Tuhan itu dengan sabarnya menunjukkan tanda-tanda itu. Nah, di poin yang kedua ini teman-teman semua, kita belajar bahwa gini, Gideon adalah pribadi yang gini, dari memiliki keraguan menjadi gini, pribadi yang penuh dengan keyakinan. Dari orang yang ragu-ragu ya, jadi orang yang penuh keyakinan, penuh kepercayaan. Apa yang menyebabkan itu teman-teman? Yang menyebabkan itu adalah pengalaman dia sama Tuhan. Ya, pengalaman Gideon sama Tuhan, ketika dia minta tanda, Tuhan berikan tanda itu, dan terus seterusnya. Tuhan dengan sabar memastikan bahwa dia, Tuhan menyertai Gideon. Nah, berapa banyak hari ini anak remaja tahu tentang Tuhan itu dari kata orang, dari kata TikTok, dari kata YouTube, ya.
Makanya gini, kita gampang diombang-ambingkan. Tapi gini, pernahkah teman-teman semua itu gini, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam hidup teman-teman? Itu yang akan mengubah teman-teman. Siapa yang percaya Tuhan itu baik, angkat tangan. Pertanyaannya, apa yang membuat kamu mengangkat tangan dan berkata Tuhan itu baik? Halo? Saya tanya tadi, Tuhan itu baik enggak? Teman-teman angkat tangan. Oke? Pertanyaan kedua, kok bisa kamu ngomong Tuhan itu baik? Wes, masih ada nafas. Apa lagi? Kenapa Kak Roy tanya itu? Loh, jangan sampai gini. Kita tahu Tuhan itu baik karena ketika saya ke gereja, WL nyanyi, pemusik main musik terus gini, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan itu baik. Ketika saya komsel di gereja Kak, tiba-tiba teman saya bilang, Tuhan Yesus itu baik ya, kemarin ya kita tuh punya masalah, ternyata Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa sehingga masalah itu selesai. Tuhan itu baik. Kita dari kata orang, tapi kita nggak pernah ngalamin sendiri. Wah ya, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Teman-teman, yuk sore malam hari ini saya mau tantang teman-teman semua untuk apa gini? Ngalamin Tuhan dalam hidupmu. Karena gini, yang membuat hidupmu akan ngalamin perubahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Teman-teman kenal di tokoh perjanjian baru yang namanya Sakeus? Yang kenal angkat tangan teman-teman. Tinggi-tinggi yang kenal sama Sakeus angkat tangan. Yang angkat tangan tadi tinggalnya di mana ya bro? Tinggalnya di mana? Sakeus? Kalau saya nggak kenal, tapi saya tahu. Nggak bercanda. Soalnya teman-teman tegang banget. Siapa yang tahu tentang Sakeus, kisahnya Sakeus? Ini bertanya beneran sekarang, bukan jebak. Yang tahu angkat tangan. Sakeus itu tinggi orang, pendek orangnya. Pekerjaannya apa? Memungut cukai. Oke, thank you. Ya, satu waktu dia tahu, oh Yesus mau lewat di kotanya. Dia penasaran. Kenapa? Ternyata dia selama ini dengar Yesus hanya dari kata orang. Dia penasaran untuk ketemu langsung, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Dia usaha untuk apa? Sampai satu titik dia panjat pohon, betul? Ya. Dia amat-amati, itu rombongan Yesus. Mulai mendekat, sampai Yesus tiba di bawah pohon di mana Sakeus itu manjat. Kemudian Yesus lihat ke atas dan berkata gini, Sakeus, turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Ya. Coba nanti cek di rumah. Kira-kira begitu makan di rumahnya Sakeus, Yesus ngomong kayak gini enggak? Sakeus, tobat loh. Kalau enggak tobat, tamat kamu. Kayak gitu, teman-teman? Enggak. Enggak ada penghakiman, enggak ada penuduhan. Tapi gini, karena Sakeus mengalami perjumpaan pribadi dan merasakan Yesus itu secara pribadi, bukan dari kata orang. Tiba-tiba Sakeus ngomong gini, Tuhan, hari ini separuh dari milikku aku jual, aku bagi ke orang-orang miskin. Dan kemudian kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Teman-teman, kalau hitungan matematikanya, kemungkinan Sakeus ini bangkrut, enggak punya uang. Loh, separohnya dijual, kasihin orang miskin, dan kemudian kalau ada yang dia peras, dibalikin 4 kali lipat. Loh, pemungut cukai itu tukang peras, dibalikin 4 kali lipat, berarti habis tuh hartanya. Pertanyaannya, kenapa dari seorang pemungut cukai hidupnya bisa berubah radikal dengan melakukan seperti itu? Jawabannya satu, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi gini, kalau kamu pengen hidupmu radikal, ya, jawabannya cuma satu, perjumpaan dengan
Tuhan. Kau mengalami kasih-Nya dan mengalami kebenarannya. Ya teman-teman. Yang terakhir teman-teman. Nah, ternyata Gideon itu memenangkan pertempuran itu tidak sendirian. Ya teman-teman. Dia bersama-sama dengan 300 orang yang begitu tangguh, dan 300 ini Tuhan yang seleksi sendiri teman-teman semua. Nah di sini pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan apa? Gini, untuk mencapai kemenangan dalam kehidupan teman-teman, maka gini, kita tidak bisa capai itu sendirian. Kita butuh orang-orang, atau kita butuh tertanam dalam komunitas rohani. Nah pertanyaannya gini, teman-teman ini sudah tertanam dalam komunitas rohani yang sehat enggak? Siapa yang setiap Sabtu atau Minggu rajin persekutuan youth atau remaja di gerejanya? Angkat tangan. Loh, gak ada yang rajin ini? Kak, saya datang. Kenapa? Kalau event. Soalnya nanti event biasanya ada artisnya, musiknya keren, terus apa? Ada snacknya. Ya, jadi saya datang, Kak. Lo ibadah di gerejamu nggak pernah datang. Loh, mari tertanamlah dalam komunitas rohani di gereja kita. Karena gini, kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa menang sendirian dalam hidup ini. Ya, Gideon tidak bisa, dia butuh gini, teman-temannya, 300 prajurit yang tangguh, yang Tuhan seleksi sendiri. Nah bersama-sama mereka jadi menang teman-teman. Ini klik kemenangan, yuk baca 2-3. Kemenangan sejati dicapai melalui kolaborasi, bukan individualisme. Ini hanya orang sombong yang berkata bahwa aku bisa melakukan semua sendirian. Ya, aku bisa melakukan sendirian, berarti orang itu sombong. Tapi gini, saya percaya teman-teman muda di tempat ini adalah teman-teman yang gini, menyadari bahwa untuk mencapai kemenangan dalam kehidupan kita, kita butuh berkolaborasi dengan orang lain. Coba lihat kanan kirinya gini, aku butuh kamu. Coba ngomong, aku butuh kamu loh. Ya. Kita punya amanat agung Tuhan Yesus apa? Untuk kita menjadikan semua bangsa murid. Kita menuai jiwa-jiwa, membawa sebanyak mungkin generasi kita datang kepada Kristus. Pertanyaannya, emangnya itu bisa dilakukan oleh satu gereja, satu komunitas youth? Gak bisa. Kita perlu bergandengan tangan, kita perlu berkolaborasi. Untuk apa? Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa sendiri. Kalau ada yang mendeklarasikan bisa sendiri, sombong itu namanya. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi. Gak ada kok satu orang yang sukses berhasil hidupnya penuh dengan prestasi dan kemenangan. Kemudian gini, aku bisa capai semuanya sendirian tanpa bantuan orang lain. Gak mungkin teman-teman. Makanya gini, saya selalu ngomong sama teman-teman muda. Teman-teman muda itu gak bisa hidup sendirian. Teman-teman butuh rekan-rekan dalam komunitas. Coba tunjukkan kepada Kak Roy orang yang bisa hidup sendiri dan dia bisa hidup luar biasa. Mungkin teman-teman berkata gini, ada Kak Tarsan, ya. Siapa tahu Tarsan? Gak ada yang tahu kan Tarsan? Tapi kan gini, Tarsan itu ditinggal di hutan. Coba pernah pikir nggak? Itu kalau nggak ada singa, nggak ada hewan-hewan yang nolong, juga mati itu. Artinya gini, kita gak bisa sendirian. Itu, kita gak bisa sendirian. Bahkan Tuhan sendiri memberikan teladan kepada kita bahwa semua mesti dilakukan dalam tim. Nah oleh karena itu teman-teman, yuk sadari ya pentingnya kita hidup berkomunitas. Yang terakhir, beberapa hal yang terakhir saya ingin katakan gini. Yuk teman-teman pemusik bisa siap-siap. Mungkin ada di antara teman-teman malam hari ini berkata gini, Kak, kalau Kak Roy tadi bahas hari ini hidup yang penuh dengan kemenangan, bisa meraih mimpi, bisa meraih apa yang dicita-citakan.
Tapi mungkin teman-teman berkata gini, ya aku kan dari keluarga yang biasa-biasa, aku dari keluarga yang hancur berantakan, aku punya masa lalu Kak jelek banget, gitu. Ya hidupku berantakan, hidupku kacau, gitu. Tapi Kare mau katakan gini, Tuhan sering memilih yang tidak berarti di mata dunia untuk menyatakan kuasanya. Teman-teman pernah renung nggak? Siapa yang di sini pelayanan di gereja jadi WL, singer, pemain musik, angkat tangan? Angkat tangan. Yang oke. Satu waktu Kak Roy berpikir gini, kenapa ya yang jadi WL, Kak Roy WL di gereja ya, yang jadi WL di gereja saya itu saya. Kan banyak ya yang jauh suaranya lebih bagus, gitu. Saya punya penyanyi idola, tapi jangan disebut, nanti ketahuan umurnya. Ya, kenapa enggak itu ya? Dia kan penyanyi bagus suaranya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ya cuma gini, kasih karunia, ya kan? Mungkin banyak orang yang jauh lebih hebat, tapi pernah enggak kita berpikir bahwa Tuhan pilih kita untuk melayaninya? Banyak yang skillnya jauh lebih keren. Tapi kenapa kamu yang dipakai untuk melayaninya? Kenapa kita berpikir seperti itu? Kalau ukurannya adalah kehebatan, kita mungkin nggak ada apa-apanya sama orang itu. Kasih karunia Tuhan jatuh kepada hidup kita. Semestinya kita menghargai kasih karunia itu. Ini tanda bahwa gini, seringkali dalam hidup ini Tuhan itu pakai orang-orang yang nggak berarti bagi dunia ini. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Oleh karena itu gini, stop dalam hidupmu, dengar baik-baik. Stop dalam hidupmu berkata, aku nggak bisa apa-apa, aku kecil, aku nggak dari kota besar, aku nggak dari keluarga yang sempurna, aku dari keluarga broken home, aku dari keluarga yang secara ekonomi itu nggak mampu. Stop berkata seperti itu. Karena gini, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Dan Tuhan bisa pakai hidupmu dengan luar biasa dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan mau bawa hidupmu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mau tutup dengan satu ayat terakhir. Yuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama dengan keras ayat ini. Oke, yuk kita baca sama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pertanyaan kalian, siapa kita? Siapa teman-teman semua? Lewat ayat ini? Orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Coba tunjuk kanan kiri depan belakangnya. Temanku, bro, sis, kamu lebih daripada pemenang di dalam Tuhan. Orang boleh merendahkan kamu, dunia boleh ngejekin kamu, tapi siapa kita di hadapan Tuhan? Kita lebih daripada pemenang. Saya berdoa malam ini teman-teman gini, dari tempat ini, lewat event malam ini, dan dari gereja teman-teman, lahir anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Oke, aku punya masa lalu, tapi gini, masa laluku bukan masa depanku. Kenapa? Masa depan dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Tuhan bisa pakai hidupmu untuk apapun. Dan ketika kita memberi hidup kepada Tuhan, Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya. Amin. Yang mau yuk angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Yuk angkat tangan kita tinggi-tinggi, tanda kita berserah sama Tuhan. Di setiap waktu nyatakan, ku berikan
Semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Mari kita berseru, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Tuhan, ini kami, ini masa muda kami. Semuanya bagi. Kami angkat tangan kami, Di dalam hidupku, kami serahkan sepenuhnya buat Tuhan. di setiap waktu, Oh, katakan jalanku. Mari teman-teman muda, katakan, ku berikan hatiku. Come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku. semuanya Semuanya bagimu. di dalam hidupku. Di setiap waktu, nyatakan kamu. Mari musik dengan lembut naikkan pujian ref ini, lagu ini. Dengar baik-baik teman-teman. Tuhan rindu panggil anak-anak muda, remaja yang bawa hati dan hidupnya jadi alat Tuhan. Jadi kesaksian bagi dunia bahwa ada Tuhan yang pakai kehidupannya dan bawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kalau engkau itu orangnya yang Tuhan mau pakai di masa mudamu, taruh tangan kirimu di dada dan angkat dengan tangan kananmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Yuk semua berkata, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Yuk yang berkata ini aku, katakan, ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagimu. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Yuk biar teman-teman saja katakan, ku berikan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kau menjamah kami, ini hidup kami. Mulai malam hari ini pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Setiap waktu, nyatakan jalanmu. Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu. Setiap waktu, Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, Nyatakan jalanmu, nyatakan. jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Yesus. Terima kasih. Kasih Yesus. Lepas dari malam hari ini, Engkau yang mengubah kehidupan kami. Jadi alat Tuhan, saksian bagi banyak orang. Dan di dalam Tuhan, kami percaya ada masa depan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap kami yang percaya. Bila mata pandangan kami mengarah ke depan kepada Kristus dan panggilannya bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus mengajar kami, terus membentuk kehidupan kami lewat proses demi proses. Dunia boleh berkata dan memberikan julukan macam-macam kepada hidup kami. Hari ini kami sadar, di dalam Yesus kami adalah generasi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yes, di dalam Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan anak muda yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ya, untuk Pemenang yang pertama banget, yang mau follow IG ya, IG. yang follow IG dan mengetek IG level up, gercep banget nih. gercep Apple. Siapa lagi ya? Namanya @Yonatan_Andrew_338. Ini rame banget ya tanda bacanya ya. Ini kayaknya suka sama bahasa Indonesia ini. Boleh? Titik, titik. Yang udah dipanggil boleh maju dong, yo. Ayo yang Tepuk bersangkutan. tangan, yo. Dibuka dong. Nggak pakai underscore gitu dikit. Oke, yo. Kita ada sedikit bingkisan manis dari Level Up karena sudah gercep sekali mengupload story acara hari ini. Iya, terima kasih ya, sekali Kak. lagi. Semoga bermanfaat. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Jangan-jangan lebih panjang dari yang tadi. Oh, nah ini namanya sangat wah tarararah apa nih? Namanya Mutiara Lestari, berdiam tenang. Berdiam dengan tenang. Siapa tuh? Siapa tuh? Nih ya, ada sedikit bingkisan dari Level Up, semoga bermanfaat. Terima kasih udah upload story, udah tag juga. Upload story ya? Oke. Coba. VVAA__Jocel, namanya Jocelyn. Waduh, ini anak zaman now banget Waduh. namanya ya. Jocelyn. Sangat dramatis ya. Manis sekali namanya, kayak orangnya ini ya. Udah bingkisan sedikit, semoga Makasih. bermanfaat. Perasaan namanya dari tadi nggak ada yang gampang ya. Iya, Namanya susah semua. ya. Ini Kalau nggak anak-anak susah. zaman now. Oke. Coba ada yang tahu nggak berapa kali Level Up mengadakan event? Perkenalkan dulu ya, baru jawab ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren. Saya dari gereja ini. GBD. Halo Feren, salam kenal. Jadi apa jawabannya Feren? Berapa kali? Berapa kali coba? Belum dijawab. Katanya sih 10 kali. Yakin nggak? Semoga ini gantungan kuncinya bermanfaat dan selalu mengingatkan kamu kepada GSCPDI karena ini yang bikin kamu pusing malam ini. Kenalan dulu. Nama dan asal gereja. Nama saya Felicia Josronika. Gereja saya di GBI Gunung Padang Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Vincentius Edward Wijaya. Saya apa ya? Gerejanya. Terang. Tarik nafas. Iya. Gerejanya di GBI Gunung Padang juga. Oh. Betul. Weh, benar. Kasih tepuk tangan dong. Benar ya? Nanti sabar, kamu sabar. Tenang, Nah, tenang, kamu ya. kasih kiri.
Kamu sabar dulu ya. Semoga Ada pertanyaan bermanfaat selanjutnya. ya buat Tenang kamu. dulu, udah. Thank you ya buat kamu. Ini kayaknya pertarungan sengit banget ya ini. Iya, oke, gak ada itunya. Nah, ini buat kamu aja nih. Terus ada yang nama pendetanya siapa? Kartomius. Betul? Betul? Betul nggak nih? Betul nggak? Betul, oke, yuk. Dapat bingkisan. Setelah berbagai rintangan yang dihadapi, akhirnya mendapatkannya. Perkenalan, asal gereja. Perkenalkan, nama aku Flora Florenza, asal gerejanya apa ya? Gereja Baptis Rahmani Purbalingga. Oke, sip. Ya kayaknya kayak kenal ya, kayak kenal sama yang ini nih. Aku Josia David Tumbel dari gereja GPDI Parakletus Purwokerto. Oke, nah Nih jawabnya. tangga itu duluan ya. Oh iya, Soalnya nggak ada yang kelihatan sih. Tadi apa? Kok, tanya koan, kok yang duluan siapa kok? Gak tahu. gini aja biar adil. Sweet. Kamu bisikin ke Kak Jenis jawabannya apa? Kamu bisikin ke aku ya jawabannya apa? Terus nanti kalau sama kita ucapin bareng-bareng jawaban Oke, kita, oke? yuk, siapa? Aku kenalan dulu. Ya, perkenalan. Kenalkan, aku Adit dari gereja sini. GBI Purbalingga. Sininya mana mas? GBI Gunung Padang. Oke, pertanyaan siapa nama pembicaranya? Stefanus Roy Chandra. Betul, Pak Roy? Betul, yuk. Yang kalian sabar. Yang ini sabar. Sabar. Karena mereka juga udah berani maju. Udah berani maju. Bahkan rebutan sampai mau nyeruduk gitar. Kita kasih juga deh. Ya, nggak apa-apa buat deh. yang manis ini. Padang Purbalingga, terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Kartomius. Ayo kita ucapin sama-sama ke Bapak, lebih akrab Om aja lah ya, Om Kartomius ya. Kita ucapin sama-sama yang ada di belakang Om Kartomius. Om Kartomius boleh bangkit berdiri sebentar. Yuk kita ucapin sama-sama ya, terima kasih Om Kartomius. 1, 2, 3. Terima kasih Om Kartomeus. Terima kasih Om. Terima kasih juga untuk keluarga besar GBI Gunung Padang Purbalingga sudah mengizinkan kami untuk menggunakan gereja untuk acara level up kita hari ini. Terima kasih juga untuk pendoa dari gereja GBI Gunung Padang. Terima kasih tante-tante yang di belakang cantik-cantik sekali hari ini. Terima kasih juga dong, ayo ucapin sama-sama. Terima kasih tante. 1, 2, 3. Terima kasih Tante. Terima kasih juga untuk pembicara kita hari ini, Koroy, sudah jauh-jauh dari Purwokerto. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dari persiapan kita. Dimaafkan dan jangan kapok kalau misalnya, Koroy jadi pembicara lagi ya. Jangan kapok ya kok. Terima kasih dan tim pelayanan level up kita hari ini dari WL, singer, pemain musik, penari, soundman, multimedia, dan teman-teman semua ASER, aku pribadi mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung untuk melayani di acara hari ini. Dan teman-teman dari level up kota, dari Purwokerto, Sokaraja, Purbalingga, Sebanyumas, terima kasih. Puji Tuhan gak hujan ya, ada yang kehujanan atau gak kehujanan kan teman-teman? Gak ya, puji Tuhan gak kehujanan ya. Dan terakhir, terima kasih untuk teman-teman pengurus level up yang sudah sangat setia untuk terus bersama-sama untuk kegerakan ini, dan saya berharap semakin banyak lagi nantinya pengurus-pengurus kita yang punya hati untuk ikut dalam kegerakan ini. Aku ajak teman-teman yang masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk bangkit berdiri dan maju ke depan. Kita akan memuji boleh, dan ayo kita semua maju ke depan, boleh kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji nama Tuhan. Sebab kita sudah malam hari ini terima kemenangan, amin. Tim pengurus juga maju yuk, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kalian untuk maju dan memuliakan nama Tuhan. Yo, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Yuk kita akan tinggikan nama Tuhan. Kau batu karang yang teguh, yes. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Haleluya, haleluya. Haleluya, kekal-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya. Yo, siap-siap, kita mau melompat untuk Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, boleh lihat tepuk tangan di atas kepalanya. Sebab Dialah yang agung dan perkasa. Amin. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja. Menyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Apa teman-teman? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung, Kubu pertahanan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan,